Shalom saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Bagi saudara yang ingin bertanya dan didoakan oleh hambanya, dapat mengikuti Zoom. Hubungi tim kami untuk keterangan lebih lanjut. Kontak ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Pak Daud, saya mau tanya-tanya tentang penyakit jiwa, Pak. Karena Ya. kemarin di acara saya mengadakan sama Pastor Geren, Pak Daud pasti kenal. Itu banyak orang yang menderita itu, Pak, depresi, ada orang yang menderita mereka merasa gelisah dan lain-lainnya. Nah, itu gimana bedainnya setan atau sakit jiwa beneran? Kemarin kan kita udah bahas. Nah, saya mau minta pendapatnya Pak Daud, karena Pak Daud kan ahlinya tentang setan. Kalau itu yang berurusan dengan setan, itu selalu ada namanya penampakan roh. Dan penampakan roh itu yang lihat bukan hanya dia pribadi. Ya, Kedua, ya. Setelah itu ada namanya itu kasusnya itu ada manifestasi kesurupan. Ya. Ada manifestasi kesurupan. Dan yang ketiga itu ada alam reaksi. Contohnya ada hal yang aneh itu, misalnya ada tiba-tiba ada apa tuh namanya itu kalajengking, setelah itu burung-burung mati, macam-macam lah. Ya. Ada hal yang aneh pokoknya. Kayak intinya alam bereaksi. Nah, ada bau-bau aneh waktu jam 6 sore atau jam 12 malam. Reaksi alam maksudnya gimana? Nah, reaksi tiba-tiba itu seperti ada namanya itu pohon-pohon itu tiba-tiba ada yang hangus gitu loh. Ya, kayak kebakar gitu. Supranatural lah. Setelah itu kadang ada seperti kayak gempa tapi bukan gempa. Nah, setelah itu ada kalajengking, ular, macam-macam penampakan binatang yang aneh gitu loh. Yeah. Nah, yang ketiga kalau itu kasus roh, ini kalau yang ketiga ini kasus roh, itu selalu berhubungan yang dengan mimpi-mimpi arwah-arwah orang mati gitu loh. Jadi harus ada mimpinya, Pak? Iya. Oke. Itu kasus-kasusnya itu. Iya, Pak. Jadi harus dilihat, dan dalam sejarahnya dari kecil dia tidak ada kasus kejiwaan. Gitu. Ya. Nah, setelah itu yang keempat ada namanya manifestasi, ada kerasukan gitu. Iya. Nah itu, Michael. Iya, Pak. Jadi harus ada itu. Nah, kemarin saya dengar ada yang bisikan-bisikan, apakah juga termasuk, Pak? Belum tentu, bisa juga itu karena halusinasi atau kasus kejiwaan. Iya. Intinya jadi, satu, ada reaksi alam lah. Contohnya. Oh, harus ada reaksi alam ya. Kalau enggak memang itu penyakit jiwa ya, Pak ya? Ya. Ya. Pak Daud pernah nggak ngalami kisahnya ngalami orang yang kerasukan yang diserang kayak gitu, padahal yang diserang kayak gitu dan ada reaksi alamnya, Pak? Soalnya mungkin teman-temannya mungkin nggak terlalu ngerti reaksi alam itu modelnya kayak gimana. Gimana, Pak? Mungkin bisa kasih contoh kisahnya Pak Daud. Pernah ada yang kasus kejiwaan tuh dilayani di Jawa Timur. Itu tiba-tiba tuh langsung awan tuh gelap, langsung petir sambung-menyambung. Nah, disitulah itu kerasukan. Nah, dan tiba-tiba itu kayak model kayak kabut itu masuk ke tempat kita ngelayanin. Itu kejadian di Jawa Timur, sudah hampir 23 tahun yang lalu. Oh ya? Iya, itu pernah kejadian itu. Loh, satu orang kerasukan, reaksi alamnya sebagai gitu, Pak? Karena kasus setan yang dihadapi kan beda-beda, Michael. Iya, Pak. Kebetulan yang dihadapi itu setannya kuat gitu loh. Jadi tergantung. Itu pernah kejadian. Kasusnya. Tergantung kasusnya juga ada reaksi alam. Iya, betul. Iya, Pak. Jadi itu harus lihat kasusnya juga, Michael. Iya, Pak. Itu
terusan tiba-tiba ya, ada yang namanya itu mandau itu bisa terbang, guci-guci terbang, macam-macam. Nah, kayak gitu tuh udah hampir saya melayani itu kan sudah 27 tahun ya. Jadi kasus-kasus seperti itu udah biasa gitu loh. Iya, Pak. Hal-hal yang supranatural. Iya, Pak. Pernah juga ya, waktu dilayani itu ya, Michael ya. Iya, Pak. Itu langsung berubah kayak manifestasi seperti ular. Bisa gini-gini. Kayak ular udah. Iya. Itu kejadian di Jakarta. Banyak sekali. Itu ya, Pak. Banyak sekali. Nah, reaksi alam itu kalau berhubungan dengan setan tingkat tinggi ya. Iya. Karena ada tingkatannya. Oke, Iya. lanjut Michael. Nah, tapi apakah sekarang kita udah tahu ya Pak tentang orang misalnya dirasuk setan gimana? Nah, gimana kita ini bedain orang yang sakit jiwa sama orang yang kerasukan gitu loh Pak? Karena ada orang-orang yang ngalami itu nggak taunya itu setan. Nah, menurut Pak Daotoni, pandangan Pak Daotoni tentang penyakit jiwa itu gimana Pak? Jiwa itu bisa juga karena pertama ya, karena situasi atau karena keadaan, atau juga bisa karena ini Michael, lingkungan keluarga atau kena masalah gitu loh. Iya. Tapi juga bisa berhubungan dengan saraf. Iya. Nah, yang paling susah itu kalau berhubungan dengan saraf atau kejiwaan yang menyangkut situasi membuat dia stres. Ini agak susah, Michael. Iya, iya. Lebih mudah itu nangani kasus setan, setannya keluar langsung sembuh udah. Oh gitu ya Pak ya. Paling mudah itu, Michael. Iya, iya. Paling mudah. Kalau urusan setan tuh paling mudah. Yang susah itu kalau yang paling susah itu urusan saraf sama urusan karena kejiwaan, karena stres, patah hati, akar pahit, kecewa. Wah, itu yang bikin pusing, Michael. Gitu itu perlu ya, waktu bertahun-tahun itu, Michael, untuk pemulihannya. Ya, setuju, Pak. Nah, jadi menurut Pak Daotoni ada ya Pak sakit jiwa ya? Bukan berarti ini bukan hanya dirasuk setan atau enggak, tapi juga ada faktor-faktor lain ya Pak ya? Iya. Tapi kalau orang kejiwaan itu cara penyelesaiannya sih sebenarnya ada, Michael. Ya. Hanya dekat Tuhan saja hidupku tenang. Wah. Artinya kan kalau kita dekat Tuhan itu pasti sembuh, Michael. Yes, amin. Dan usahakan ya, kalau saudara ngalami susah tidur, ada caranya. Gimana, Pak? Untuk penyembuhannya, Michael. Cara penyembuhannya, Michael. Gimana, Pak? Olahraga, banyak jalan pagi. Siapa? Olahraga, jalan pagi, Michael. Siapa? Siap. Nah, saudara yang kalau dulu, ya gimana Pak? Kalau dulu zaman dulu, ya. Waktu saya masih ikut kakek saya guru dulu, ya. Kalau susah tidur itu dibikinkan pala, Michael. Ya. Pala, tahu pala ya? Nggak tahu. Buah pala itu loh, polo. Iya. Buah pala itu satu biji dibuka, dikasih direbus. Itu kalau susah tidur dulu minum itu, Michael. Iya Pak. Nutmeg. Tapi puji Tuhan saya ini aman aja, les aja, Michael. Gitu ya. Padahal nggak pernah kesusahan tidur. Tapi kalau saya, karena sudah kebiasaan dari dulu ya. Iya. Ketika jam 3, jam 4 bangun doa, saya itu tidur lagi. Iya. Iya Pak. Oke, mau tanya apa, Michael? Nah, Pak Daniel Sutoyo, nah ini kembali agak nyambung dengan pertanyaan saya ke Pak Daotoni. Pak Daotoni setuju bahwa ada sakit jiwa. Nah, artinya Pak Daot trikotomi, yaitu ada tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ada orang yang merasa bahwa, ada orang yang menganggap bahwa manusia ini cuma ada roh dan tubuh. Nah, jadi menurut Pak Daniel Sutoyo gimana jelasinnya? Tubuh, jiwa, dan roh. Dan Alkitab ada nggak bahas tentang itu, Pak Daud? Oke. Kan ada beberapa pandangan ya tentang kalau dalam istilah teologi atau psikologi
juga bisa sering disebut dengan antropologi ya. Jadi ilmu tentang manusia atau manusia itu terdiri dari berapa bagian gitu ya. Nah, ada yang mengatakan ada yang terdiri dari dua, yaitu tubuh dan jiwa. Nah, ini biasanya di Perjanjian Lama. Tapi ada juga ahli yang mengatakan trikotomi, ya, 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kalau kita belajar tentang antropologi atau psikologi Paulus, itu lebih banyak bagian dari manusia itu. Jadi ada hati gitu ya, kardia gitu ya, hati, kemudian ada nous, itu adalah pikiran, kemudian ada sark, itu daging, ada soma, tubuh gitu ya. Jadi tubuh dengan daging itu berbeda menurut Paulus gitu ya. Kemudian ada syneidesis gitu ya, hati nurani, kemudian ada isoantropos ya, itu adalah manusia batin gitu ya, atau inti dari manusia itu. Nah, jadi menurut Paulus manusia itu adalah multi bagian, jadi banyak bagian. Tetapi memang Paulus sendiri berbicara tentang antropologi itu memang agak agak sulit gitu ya. Maka daripada belajar yang sulit gitu ya, maka orang menyimpulkan bahwa manusia itu trikotomi. Ya, jadi terdiri dari 3 bagian. Nah, menurut Paulus, yang menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk manusia itu adalah pikiran, gitu ya, adalah nous, gitu ya. Jadi bisa saja orang itu dikuasai oleh iblis itu pertama sekali adalah pikiran. Maka Paulus mengatakan supaya kita ini tidak dikuasai iblis, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, tidak mengikuti kehendak iblis, yang baik, yang benar, yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah semua, gitu ya. Maka pikiran ini harus pikiran yang positif, ya, positif thinking, gitu ya. Jadi bisa saja orang sakit jiwa itu bisa saja karena persoalan yang begitu berat seperti sekarang ini kan banyak orang yang stres ya. Iya, benar. Nah, orang stres banyak ini ya. Nah, kalau stres ini tidak dapat diselesaikan, tidak dapat disembuhkan, maka bisa depresi. Ya. Nah, kalau depresi itu tidak bisa diselesaikan, ya menjadi gila. Kan, ya. Jadi ini ada tingkatan tingkat sakit pikiran ya. Maka kalau sakit pikiran itu adalah sakit jiwa gitu ya. Nah, kemudian kembali kepada penyebab sakit ya, sakit secara umum dalam Alkitab. Maka ini nanti akan menentukan konseling berikutnya gitu ya. Yang pertama, sakit penyakit itu bisa disebabkan karena dosa. Dari pandangan orang Yahudi, karena dosa maka bisa menyebabkan sakit. Yes. Ya. Benar itu. Maka Tuhan Yesus itu sering menyembuhkan orang yang disebabkan oleh dosa. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga disebabkan oleh setan, dikuasai oleh setan. Ya. Gitu. Ini bagiannya Pak Dautoni gitu ya. Jadi kalau orang yang dirasuk setan, dikuasai setan, ya harus diusir setannya. Ya. Supaya sembuh gitu ya. Gitu ya. Ini pelayanannya Pak Dautoni secara khusus. Yes. Nah, kemudian sakit yang ada dalam Alkitab itu juga bisa disebabkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ya, seperti apa? Seperti Yohanes ya, pasal 9 itu dinyatakan ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus ya, Guru, apakah anak ini yang berdosa sehingga anak ini lahir buta?
gitu ya. Atau apakah orang tuanya? Gitu. Tapi Tuhan Yesus menjawab apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sakit penyakit ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi ya ini kehendak Tuhan, terserah Tuhan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kendali, ya, sebagai kendali supaya orang itu tidak sombong, tidak angkuh gitu ya. Seperti Paulus ya. Paulus itu kan tubuhnya itu kan digocoh oleh sebuah duri ya. Duri di situ itu seperti apa? Seperti paku yang untuk memaku kayu gitu ya. Jadi pasak gitu ya. Itu yang begitu sangat menyakitkan. Dan Paulus sudah berdoa 3 kali ya, supaya Tuhan sembuhkan. Tetapi apa jawab Tuhan? Ya, sudah cukup kasih anugerahku kepadamu. Sebenarnya ini merupakan satu kendali gitu ya. Kendali apa? Supaya Paulus ini tetap rendah hati. Karena ada alasan Paulus untuk sombong. Karena paling banyak menulis di dalam perjanjian baru. Mungkin paling banyak mendirikan sidang gitu ya. Paling panjang dia berjalan untuk memberitakan Injil. Paling banyak gitu ya, memenangkan jiwa gitu ya. Nah, ada alasan untuk sombong, apalagi dia adalah ahli Taurat, orang Farisi gitu ya. Kemudian apalagi muridnya Gamaliel gitu. Ada kesempatan untuk sombong, untuk angkuh ya, untuk meninggikan diri gitu ya. Tetapi Tuhan memberikan kelemahan ya dalam dirinya, yaitu duri dalam daging gitu ya. Dan Paulus sudah berdoa, tapi Tuhan mengatakan sudah cukup bagiku. Jadi artinya sakit penyakit itu adalah untuk mengendalikan diri. Maka doanya bukan untuk kesembuhan, karena sakit penyakit ini tidak disembuhkan. Tetapi kita minta supaya Tuhan memberikan kekuatan, supaya kita ini dapat bertahan. Gitu ya. Nah ini sakit. Kemudian yang berikutnya juga disebabkan oleh alam, gitu ya. Alam, bencana alam, gitu ya. Karena kita ini ada di tanah yang riskan dengan gempa gitu ya, mungkin bisa saja kita sakit karena gempa, kecelakaan karena ya situasi alam ini gitu ya, atau melawan alam gitu ya. Kemudian juga bisa dari wabah ya, seperti seperti virus ini kan juga wabah, sampar ya. Kalau dalam perjanjian lama kan kering dan seterusnya gitu ya. Jadi itu bisa wabah. Kemudian juga bisa dari genetika. Jadi keturunan. Jadi sejak lahir itu sudah sakit-sakitan mungkin ya. Nah, saya kalau yang ini nggak tahu apa untuk menyembuhkannya. Nah, jadi ada beberapa penyebab sakit yang ada dalam Alkitab. Nah, kalau kita ini sudah tahu penyebab sakit penyakit itu, maka kita ini dapat melangkah untuk memberikan konseling. Ya, jadi tidak harus mengusir iblis gitu ya. Padahal dia ini ya kendali dari Tuhan, atau mungkin dosa gitu ya. Kalau dosa kan harus diampuni, harus melepaskan pengampunan dan sebagainya. Maka di dalam konseling tentang kesembuhan ilahi memang perlu tuntunan ya. Kita harus banyak tanya apa yang menyebabkan sakit penyakit itu. Ya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, Pak. Kalau misalnya dia nggak punya akses ke hamba Tuhan, dia nggak punya akses ke contohnya Pak Daud Tony, gimana Pak? Apa yang harus dilakukan orang ini saat dia ini bingung gitu? Aku ini sebenarnya sakit jiwa atau diserang sama setan? Nah, gimana? Atau karena dosaku, dosa orang tuaku? Nah, gimana kita bisa memilah dan bagaimana kita bisa membedakan? Kalau kita nggak punya hikmat untuk membedakan misalnya gitu, Pak. Menurut Pak Daniel gimana? Terus nanti lanjut Pak Daud Tony. Ya, sebenarnya bisa dibedakan ya, orang karena sakit jiwa atau karena dirasuk setan gitu ya. Kalau dirasuk setan ini biasanya menyendiri gitu ya, kemudian gampang marah, kemudian destruktif gitu ya. Kemudian sifat-sifat setan itu lebih nyata gitu ya.
Tapi kalau jiwa itu mungkin tidak seperti itu, Pak ya. Nah, itu yang kalau saya membedakan gitu ya. Nah, kemudian kalau sendirian ya. Jadi ini ya memang sulit ya. Kita kan harus berkomunitas, kita harus punya teman ya dalam Karena Alkitab. kan nggak semuanya ada akses ke Pak Daud Tony ini, Pak Daud. Gimana ini? Ya. Ini ya. Ya memang kita membutuhkan orang lain ya di dalam Alkitab kan juga kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain ya. Kalau satu orang jatuh maka yang lain itu kan mengangkatnya kan gitu kan. Berdua atau bertiga lebih baik daripada sendirian. Maka bagi orang Kristen memang harus punya punya komunitas gitu ya. Saya kira begitu Pak Michael. Gimana Pak Daud? Sebenarnya gini ya, kalau kasus kejiwaan atau tiba-tiba kasus roh jahat juga, sekalipun itu susah membedakan, tapi ada cara jalan keluarnya, Michael. Iya, gimana Pak? Yaitu banyak memuji menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya. Sekalipun itu urusan setan, setannya keluar. Urusan kejiwaan, jiwamu ditenangkan Tuhan dengan hadirat Tuhan. Jadi banyak memuji menyembah Tuhan ya Pak? Iya. Terima kasih ya sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jika ada pendapat, silahkan isi di kolom komentar. Jika saudara diberkati dengan program ini, please jangan lupa subscribe, like, dan share, dan klik loncengnya ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.